Kehidupan pernikahan gue bisa dibilang susah-susah gampang. Gampang kalau di apartemen, susah kalau di kampus. Suami gue suka membantu jawab atau mencarikan buku untuk tugas-tugas kuliah gue, kecuali untuk mata kuliahnya. Gue bener-bener harus berjuang sendiri, kata dia. Padahal tugas dia yang paling nyusahin di antara yang lain. Ledekan antara gue sama Pak Arya selama 2 minggu pertama ini emang masih dijadikan topik hangat. Tapi seiring banyaknya tugas, semua perlahan menghilang. Gue jadi merasa lebih aman. Urusan rumah tangga gue pun mulai sedikit berkembang. Gue lebih variatif dalam menyediakan makanan dan membereskan segala perabotan rumah. Kami memang menggunakan jasa laundry, tapi ada yang gak kami laundry, yaitu dalaman yang kami cuci masing-masing. Ah, ini apaan? Teriak gue waktu menemukan dalaman selain milik gue di tempat biasanya gue menaruh pakaian kotor. Karena satu-satunya penghuni lain apartemen ini lagi di kampus. Gue pun memilih buat nelepon dia. Halo om, ada apa? Saya lagi di kelas. Gak ada yang pakai celana dalam laki-laki di apartemen ini selain om kan? Maksud kamu apa sih? Saya nemuin celana dalam om di tempat saya. Ya sudah, apa masalahnya? Cuciin sekalian. Ih, gak mau. Haruskah kita membahas hal sepele ini sekarang? Di saat saya sedang mengajar di depan kelas. Tapi tunggu saya, sebentar lagi saya pulang. Dengan sedikit takut-takut, gue memegang benda keramat itu dan mencucinya. Setelah selesai dengan segala urusan rumah, Pak Arya pulang dengan wajah ditekuk kayak biasa. Dia langsung ngecek kamar mandi dan tempat pakaian kotor milik dia. Mana punya saya? Tanya dia ke gue. Gue pun menunjuk balkon apartemen yang ada tempat jemurannya. Nyuciin punya saya nggak bikin kamu kenapa-napa kan? Masalah sepele kayak gitu seharusnya nggak usah dibuat ribet dan sampai harus nelpon saya yang lagi ngajar segala. Entah ini kali keberapa gue diomelin sama dia. Gue masih amatir soal kehidupan antara suami istri dan Pak Arya nggak banyak membantu. Dia terus-terusan bersikap kaku dan malah ngomel. Saya kan belum pernah melihat barang-barang pribadi laki-laki sebelumnya. Timpal gue nggak terima. Ya belajar, kamu harus terbiasa dengan itu. Gue pun masuk ke dalam kamar untuk mengambil beberapa bra dan celana dalam gue, sebelum gue melemparkannya ke tubuh Pak Arya yang langsung refleks menghindar dan menatap gue dengan aneh. Om juga harus belajar, teriak gue. Nyuruh gue terbiasa dia sendiri melihat dalaman gue begitu. Gak lama bel apartemen gue bunyi. Biasanya orang tua gue selalu mengantarkan paket untuk kami. Jadi gue beranjak ke arah pintu untuk membukanya. Git, gue sama Yuda nitip Yuto ya, soalnya mau. Iim sesaat bengong kayak gak percaya dengan yang dia lihat. Pak Arya, ngapain di apartemen teman saya? Dan itu apaan? Iim histeris melihat Pak Arya yang berdiri sambil memegang benda keramat milik gue. Beberapa meter di belakang gue. Here comes trouble. Jadi kalian beneran ada affair? Tanya Yuda tanpa basa-basi. Sekarang Yuda dan Iim ada di ruang tamu apartemen kami. Mereka jelas meminta penjelasan tentang keadaan gue dan Pak Arya yang bisa dibilang tidak normal. Bapak bukannya udah punya istri? Bisa-bisanya ada main sama teman saya, kata Iim gak terima. Gue hanya menghela napas lelah. Haruskah secepat ini ketahuannya? Git, lo juga jelasin kek, jangan diem aja begitu, kata Iim kesal. Gue mengusap muka dengan perasaan frustasi saat ini, berbanding terbalik dengan Pak Arya yang kelihatan tenang-tenang saja. Lo kan perempuan juga, masa gak ada rasa gimana gitu sama istrinya Pak Arya? Tanya Iim. Dia istri saya, jawab Pak Arya pada akhirnya yang membuat Yuda, Iim, dan gue melongo gak percaya. Kok bisa? Tanya Yuda heran. Itu juga yang masih jadi pertanyaan gue sampai sekarang, Yud. Bapak bohong kan? Tanya Iim dengan mata memicing curiga. Tapi Pak Arya malah mengambil tangan gue dan menunjukkan cincin pernikahan kami. Iim sama Yuda makin melongo sekarang. Jelasin semuanya,
kata Iim dengan tajam ke gue. Sama kayak lo, gue juga dijodohin, jawab gue lirih. Sekarang gue sama Iim memilih untuk duduk di balkon bersama Yuto yang ada di pangkuan gue. Sedangkan Yuda dan Pak Arya ada di ruang tengah. Gimana ceritanya Git? Tanya Iim. Gue gak tahu. Gue pulang dan semuanya udah dipersiapkan. Gak ada yang berjalan sesuai keinginan gue, bahkan termasuk cincin pernikahan, kata gue miris. Siapa aja yang tahu? Tanya Iim. Gak ada, kata gue sambil mengelus rambut Yuto yang ada di pangkuan gue dengan lembut. Baru lo sama Yuda. Terus Kara? Tanya Iim yang membuat gue merasa sesak. Gue masih sayang sama dia, jawab gue jujur. Lo inget omongan lo dan juga Kara saat pertama kali tahu gue nikah sama Yuda kan? Tanya Iim. Inget Im, inget banget, jawab gue dengan air mata yang berlinang. Gue gak tahu kalau posisi lo dulu ternyata sesusah ini. Emang bener lebih gampang nasihatin orang dibanding ngejalanin sendiri. Kayaknya gue kena karma deh, jawab gue, yang membuat Iim memeluk dan mengelus pundak gue. Gue belum siap untuk ngasih tahu ke yang lain, karena hubungan gue sama Pak Arya pun gak bisa dibilang baik. Kita masih terus-terusan berantem, jawab gue jujur. Gue juga ngalamin itu dulu, tapi melihat kekakuan Pak Arya, gue rasa posisi lo lebih sulit sekarang. Yuda agak mending, waktu Yuto ada di tengah-tengah kami, kata Iim. Maksud lo, gue harus punya anak biar kehidupan rumah tangga gue agak mending, tanya gue ke Iim. Ya gimana ya, itu bisa jadi salah satu cara sih. Tapi sumpah, gue masih kaku sama dia, jawab gue. Tapi tadi Pak Arya lagi megang barang lo kan, tanya Iim. Ceritanya panjang, dan itu gak seperti yang lo pikirin. Gue belum sejauh itu sama Pak Arya. Lo manggil suami lo sendiri kok gitu sih? Gimana pun, dia tetap dosen di mata gue. Mau sampai kapan lo sembunyiin semua ini? Sampai gue siap. Maaf kalau gue gak bisa mengambil tindakan seberani lo untuk mengakui pernikahan ke muka umum. Gue minta sama lo untuk pura-pura gak tahu tentang hal ini, bisa kan? Gue akan diam, tapi cepat atau lambat semuanya pasti tahu. Secara sengaja atau gak sengaja, kayak gue sekarang. Dan gue harap lo terlebih dulu jujur sebelum semuanya terlambat, kata Iim. Pada akhirnya, Iim dan Yuda pulang tanpa jadi menitipkan Yuto untuk pergi ke acara undangan. Hari ini gue lebih memilih untuk masuk kamar lebih awal, karena mood gue lagi gak baik. Gue cuma memeluk lutut gue dan bingung memikirkan tentang bagaimana kehidupan gue ke depannya. Kenapa harus ngaku sih Pak? Tanya gue ke Pak Arya yang sedang membaca sebuah buku di samping gue dengan lirih. Saya gak mau dicap jelek karena selingkuh sama mahasiswa saya sendiri. Padahal orang itu istri saya, kata Pak Arya sambil menutup buku yang dia baca. Bapak selalu mikirin diri sendiri tanpa mikir apapun tentang saya. Mungkin setelah ini enak karena terlepas dari segala tuduhan yang dilayangkan ke Bapak. Tapi saya, gimana saya harus ngejelasin ke teman-teman dan juga pacar saya? Gue dengan sesenggukan. Gue udah gak tahan sama semua tingkah dia yang seenaknya. Udah malam, lebih baik kamu tidur biar besok gak kesiangan. Timpal Pak Arya yang malah merubah topik pembicaraan. Oh iya, saya lupa. Besok dosen pertamanya galak, jawab gue sambil menutupi tubuh gue dengan selimut dan memiringkan tubuh untuk membelakangi Pak Arya dan menghapus air mata. Orang yang kamu omongin itu ada di sini dan dengar omongan kamu, tegur Pak Arya. Gak baik ngomongin orang di belakang, apalagi suami sendiri. Jadi mending di depannya aja, jawab gue cuek.